Halo, selamat malam semua. Sebelumnya, saya perlu minta maaf karena kurang lebih 1 bulan saya tidak upload video sama sekali di YouTube. Saya tidak memberikan kabar kepada teman-teman sekalian. Tapi kali ini saya benar-benar kecewa. Terima kasih buat teman-teman yang masih bersama saya di channel YouTube ini. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Klik subscribe buttonnya. Jangan lupa like dan share video ini. Akan ada 2 poin utama yang akan saya sampaikan di video ini. Yang pertama adalah rasa kekecewaan saya. Saya kecewa bukan karena gaji DPR RI dinaikkan. Yang membuat saya kecewa adalah karena gaji DPR RI dinaikkan, saya jadi tahu seberapa tololnya anggota DPR RI. Lalu poin kedua saya ingin membahas tentang Bupati Pati. Bupati Kabupaten Pati. Poin pertama saya, setelah gaji DPR RI dinaikkan, Wakil Ketua DPR RI mengatakan, specifically mengatakan, jika diibaratkan kos 3 juta per bulan, dikali 26 hari, maka 1 bulan kita ngekos 78 juta. Tunjangan kita 50 juta, kita masih nombok. How the hell is that even make sense? Dia ngitung kos-kosan seharga 3 juta per bulan. Tapi dikalikan per hari. Itu pertama. Let's say dia benar. Ya, pertanyaan saya adalah, sebelah mana di Jakarta kos seharga 78 juta per bulan? Saya pengen tahu sebelah mana. Lalu, kos macam apa di Jakarta yang 78 juta per bulan? Itu ngekos di Kastil Honoji apa gimana? Maksudnya nih para anggota DPR ngekos, tetangga kosnya Oda Nobunaga gitu. 78 juta per bulan. Kos macam apa? Saya rasa di Jakarta kos 1 bulan 3 juta itu masih normal. Tunjangan rumah mereka 50 juta loh. Dan ada anggota DPR yang membuat video TikTok atau Reels IG, saya kurang tahu, mengatakan bahwa ada beberapa anggota DPR RI yang harus kontrak di daerah Senayan supaya tidak terkena macet dan lebih cepat datang ke kantor. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk berhitung sederhana. Tunjangan mereka, tunjangan rumah DPR RI, itu 50 juta per bulan. Per bulan. Maka dalam 1 tahun, 50 dikali 12. Ketemunya 600. 600 juta tunjangan mereka per tahun. Tunjangan rumah mereka per tahun itu 600 juta. Pertanyaan saya, untuk teman-teman yang sedang berada di Jakarta atau sedang bekerja di Jakarta atau memang dari lahir di Jakarta, tolong saya diberi pencerahan. Kontrakan sebelah mana di Jakarta? Rumah. Kontrakan rumah. 600 juta per tahun. Saya rasa hotel bintang 5 di Jakarta saja sekitar 2.400.000 sampai 2.700.000 per hari. Tunjangan DPR RI 1 tahun bisa beli rumah cash di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto. Di Jawa Tengah mungkin bisa dapat 2 atau 3 rumah dengan uang 600 juta. Itu dalam setahun. Jabatan mereka 5 tahun.
600 juta kalikan 5. Dalam satu periode tunjangan rumah saja per anggota itu 3 miliar fucking billion rupiah. Dan mereka bilang mereka masih nombok. Dan barusan hari ini siang mungkin saya mendapatkan reels yang lewat di IG saya, ada anggota DPR yang mengatakan bahwa jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Kalian mau membedakan kasta antara DPR, antara pejabat dengan rakyat jelata. Tanpa rakyat jelata, kalian tidak terpilih menjadi DPR. Dan ini bersangkut dengan pembahasan kedua yang akan saya bahas. Bupati-pati. Bupati Kabupaten Pati. Ada polemik lucu dalam kejadian Bupati Kabupaten Pati. Begini, untuk teman-teman yang tidak tahu. Instansi yang berhak membuat peraturan itu DPR. Ya. Bupati, gubernur, presiden dalam cabang eksekutif dari 3 pilar demokrasi negara kita berhak memberikan saran, berhak mengajukan undang-undang, tapi undang-undang itu tetap dikaji dan dirapatkan oleh DPR. Sehingga peraturan atau undang-undang yang disarankan oleh terutama presiden masih berada di tangan DPR. Ya, ketika hasil rapat DPR diambil mufakat, banyak yang tidak setuju, ya undang-undang tersebut tidak akan digubris. Nah, sekarang kita tahu siapa yang berhak, yang memiliki hak untuk mengatur undang-undang, untuk membuat undang-undang. Jadi, dari sini saya ingin teman-teman tahu bahwa naiknya pajak itu adalah peraturan yang dibuat oleh DPR. Nah, alurnya itu seperti ini. Ketika DPR membuat undang-undang baru, undang-undang tersebut akan diserahkan ke Sekda, Sekretaris Daerah, untuk dikaji dan ditandatangani. Lalu diserahkan ke Bupati atau Wali Kota, atau Gubernur untuk provinsi, atau Presiden untuk tingkat negara. Lalu, sebelum ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota, Gubernur, atau Presiden, akan dikaji oleh staf khusus masing-masing. Oh ya, Wali Kota dan Bupati punya staf khusus juga. Undang-undang tersebut dikaji bagaimana impact-nya kepada masyarakat. Baru ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota, Gubernur atau Presiden untuk dimasukkan. Kalau Bupati atau Wali Kota, Gubernur dimasukkan ke dalam buku daerah. Diterbitkan. Apabila Presiden, ya diterbitkan secara negara. Maka, apabila pajak naik, terutama polemik yang sedang terjadi di Kabupaten Pati, dan bupatinya dimakzulkan. Pertanyaan saya, dari awal yang menaikkan pajak siapa? Lalu, sebelum undang-undang tersebut, buku tersebut mencapai tangan bupati untuk ditandatangani, untuk diterbitkan, berapa orang yang sudah mengkaji? Mereka tidak berpikir impact-nya kepada masyarakat sekalipun. Langsung diserahkan ke Bupati Kabupaten Pati dan langsung diterbitkan. Dan muncullah kata ancaman 50.000 pendemo pun saya tidak takut. For your information teman-teman, revolusi Prancis
di mana pada saat itu rajanya dipenggal oleh masyarakatnya sendiri. Tentara Revolusi Prancis kurang lebih 50.000 juga. I think lebih. Tapi saya katakan jangan main-main dengan 50.000 warga. Dalam satu kota saja satuan polisi dan tentaranya itu berapa banyak dibanding oleh masyarakat. Saya katakan masyarakat dalam kota kecil pun bisa 12 kali lebih banyak daripada aparat yang ada di dalam kota tersebut. Jadi jangan macam-macam. Anda tidak akan menjabat jika tidak dipilih oleh rakyat. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya tidak hanya menyalahkan bupatinya, tapi dari awal yang menaikkan pajak tersebut siapa? Maka apabila bupati Kabupaten Pati dimakzulkan, saya katakan kurang adil apabila DPR-nya, staf susnya, sekretaris daerahnya juga tidak dimakzulkan. Maka kali ini, setelah saya dikecewakan oleh banyaknya undang-undang dan peraturan yang tidak ada urgensinya untuk masyarakat, saya setuju DPR dibubarkan saja. Dan seperti video saya sebelumnya, lebih baik apabila DPR dibentuk kembali, dirombak. DPR lebih baik diisi oleh DPD masing-masing. DPR RI diisi oleh DPD masing-masing provinsi. DPR provinsi diisi oleh DPD masing-masing kota atau kabupaten. DPD kota atau masing-masing kabupaten. DPD kota atau kabupaten, DPR kota atau kabupaten diisi oleh camat dalam kota atau kabupaten. Dan apabila daerah dapil dari yang diwakilkan oleh DPD tersebut tidak maju, tidak berkembang atau bahkan ada masalah, maka DPD tersebut berhak dijadikan tersangka. Sehingga tanggung jawabnya langsung kepada orang yang bertanggung jawab ke daerah. Sehingga bupati atau wali kota, gubernur atau presiden tidak dijadikan kambing hitam. Saya tidak membela presiden, saya tidak membela gubernur, saya tidak membela bupati atau wali kota manapun. Tapi nyatanya, instansi yang membuat peraturan di negara kita adalah instansi yang menjadi sarang koruptor. Dan itu sudah disindir oleh Iwan Fals, sudah disindir oleh Gus Dur. Presiden tidak akan mampu membubarkan DPR. It's time for revolution. Hoist your color. Kibarkan bendera Anda. Tunjukkan bahwa merah putih adalah bendera Anda. Anda lebih cinta merah putih daripada mereka yang ada di gedung-gedung DPR, ada yang di gedung-gedung bupati atau wali kota. Tunjukkan bahwa masyarakat kecil jelata seperti kita pun lebih mencintai Indonesia daripada mereka yang menjabat dan menghabiskan uang negara. Adios.